Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Hari ini adalah materinya tentang pengujian hipotesis uji T ya. Nah, untuk uji T ini biasanya kita gunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel ya. Kemudian dari dua kelompok sampel ini kita bedakan menjadi dua, yaitu sampel berpasangan dan sampel yang tidak berpasangan. Nah, kalau sampel yang berpasangan ini dia berasal dari satu kelompok data, ya. Sedangkan yang tidak berpasangan itu adalah berasal dari dua kelompok data. Berikutnya kita lihat untuk yang berpasangan dulu ya. Berpasangan atau dia berasal dari satu kelompok data. Nah, di sini kita membandingkan data sebelum dan sesudah perlakuan dari satu kelompok sampel ya, atau membandingkan data antar waktu dari satu kelompok. Nah, untuk pengujian hipotesisnya ya seperti biasanya, ini adalah bisa dua pihak, bisa pihak kanan, bisa juga pihak kiri ya. Penjelasannya sudah ada di catatan ya yang tadi saya rangkumkan ya. Jadi kalau untuk pihak kanan itu adalah mu A sama dengan mu B. Kemudian hipotesis alternatifnya itu adalah mu A tidak sama dengan mu B ya. Boleh pakai AB, boleh juga pakai 1 dan 2 ya indeksnya ya. Kemudian di mana di sini yang depan mu A itu adalah rata-rata sesudah treatment. Sedangkan yang mu B itu adalah rata-rata sebelum treatment. Ya, jadi sesudah dulu baru sebelum. Ya. Nah, untuk uji pihak kanan ya seperti biasanya itu adalah H0-nya mu A kurang dan sama dengan mu B. Kemudian H1-nya adalah mu A tidak sama dengan mu B. Begitu juga sebaliknya untuk uji pihak kiri itu adalah mu A lebih besar sama dengan mu B, kemudian H alternatifnya itu adalah mu A kurang dari mu B ya. Ingat-ingat kalau uji dua pihak itu adalah tandanya tidak sama dengan, pihak kanan itu berarti dia tandanya lebih besar, kemudian pihak kiri itu tandanya lebih kecil ya. Ingat-ingat seperti itu. Untuk hipotesa H0-nya atau hipotesa awalnya itu adalah kebalikan dari H1. Nah, itu aja intinya. Nah, kemudian rumus yang digunakan ya untuk sampel berpasangan itu T sama dengan MD dibagi akar jumlah dari X D kuadrat dibagi N kali N-1. Di mana D ini adalah selisih skor sesudah dengan skor sebelum ya. Jadi nilai sesudah dikurangi nilai sebelum gitu ya dari tiap-tiap objeknya gitu ya. Kemudian nah untuk MD ini adalah rata-rata dari D ya, rata-rata dari D. Kemudian XD itu adalah deviasi skor ya atau standar deviasi terhadap rata-ratanya ya. Jadi XD dikurangin DI dikurang MD. Nah, kemudian XD kuadrat itu berarti XD dikuadratin ya, atau kuadrat deviasi dari skor gain terhadap rata-ratanya. Kemudian N itu adalah banyaknya sampel atau subjek penelitian. Nah ini ya. Kemudian untuk sampel berpasangan ini derajat bebasnya itu adalah N-1. Ya, N-1. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya misalkan di sini diperoleh nilai dari pelajaran matematika trigonometri ya, dengan perlakuan pemberian soal pada tes awal dan tes akhir. Ya. Nah, ini adalah nilai
ini adalah nilai tes awal, ini adalah tes akhir gitu ya. Jadi ini hanya satu kelas saja ya, atau satu kelompok saja. Ya, terdiri dari 10 anak ya, 10 siswa. Nah, kita buat tabel penolongnya dulu ya. Seperti ini kita buatkan tabelnya ya. Di sini adalah siswanya 1 sampai 10. Kemudian ini adalah nilai tes awalnya ya. Ini kita lambangkan dengan X. Ya. Kemudian ini adalah nilai akhirnya. Ya, nilai akhir ini kita lambangkan dengan Y. Nah, maka di sini kita hitung gennya ya, atau D itu adalah rumusnya Y dikurang X, atau sesudah dikurangin sebelum, atau tes akhir dikurangin tes awal, yaitu 65 kurang 50 ya, 15, 62 kurang 40, 22, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Itu adalah D-nya. Ya. Nah, kemudian kita total di sini ya, hasilnya adalah 143 ya. Nah, ini kita total, kita jumlahkan semuanya. Nah, kemudian berikutnya kita cari XD. XD tadi tadi rumusnya sudah ada ya. Nah, ini rumus dari XD, yaitu DI dikurang MD ya. Jadi kita cari simpangannya. Ya. Nah, sebelum menghitung XD, kita hitung dulu MD ya. MD itu adalah rata-rata dari D ya. Jadi kita hitung dulu ya. Ini MD-nya yaitu jumlah D dibagi banyaknya D ya. Jumlah D tadi adalah 143 dibagi banyaknya D, ini ada 10. Jadi 143 dibagi 10, 14,3 gitu ya. Berikutnya XD ini tadi apa rumusnya? Yaitu D dikurangin MD. Jadi D-nya ini 15 dikurangin MD. MD-nya 14,3. Jadi 15 kurangin 14,3, 0,7. 22 dikurang 14,3 ini ya. Kemudian 11 dikurangin 14,3 ya, hasilnya negatif, dan seterusnya. Bisa ya. Kemudian untuk ini bisa saya tambahkan mana enggak ya? Coba tambahkan coretan. Ini adalah X. Nah, bisa ya. Ini X. Ini Y. Ya. Kemudian ini adalah D dikurang MD. Ya. Itu. Kemudian MD-nya MD-nya tadi apa? Jumlah D ya. Dibagi banyaknya N. Ya. Jadi hasilnya 14,3. Ya, jelek dikit nggak apa ya. Oke, ya ini dihitung semuanya. Ya, kemudian setelah dihitung ini semuanya ya, yang ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian kita kuadratkan, ya kita kuadratkan untuk apa? Untuk menghilangkan nilai negatif ini.
kita kuadratkan semuanya ya, 0,7 itu adalah 0,49, 77, 59,29 dan seterusnya. Boleh pakai Excel, boleh pakai kalkulator biasa. Kemudian kalian jumlahkan, ya, hasilnya seperti ini. Kemudian ya nggak nempel. Nah, kemudian ini adalah hipotesisnya ya, yaitu H0 tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara tes awal dan tes akhir. Ya. Kemudian H1-nya itu adalah ada perbedaan. Ya, N-nya sama nih. Di mana H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Kenapa H0 dan H1-nya seperti itu? Kita balik lagi ke soal. Ya, di sini hanyalah untuk mengetahui tingkat signifikasi. Ya, jadi hanya untuk mengetahui ada perbedaan atau tidak. Ya, tapi kalau seandainya pertanyaannya apakah lebih baik ataukah tidak lebih baik, nah itu mungkin bisa menggunakan uji pihak kanan maupun uji pihak kiri ya. Ya, biasanya kalau nggak uji dua pihak ya pihak kanan ya. Apakah setelah perlakuan dia lebih baik atau tidak ya. Nah, ini kita di sini karena tidak ada informasi lebih lanjut, kita sebaiknya menggunakan uji dua pihak ya. Uji dua pihak yaitu kanan sekaligus kiri ya kalau dua pihak itu ya. Nah, ini yang tadi MD-nya ya sudah kita kerjakan tadi ya. Nah, ini. Nah, ini sekarang kita masukkan rumusnya yaitu T hitung itu adalah MD per akar sigma XD kuadrat dibagi N kali N-1, yaitu MD-nya 14,3 dibagi akar XD kuadrat tadi 286,1, N-nya 10 ya, N-1, nah ini hasilnya adalah 8,02. Kemudian ini adalah kriteria pengujian hipotesis ya. Nah, untuk lebih mudahnya nanti tolong digambar ya. Ini kita gambar dulu. Nah, ini kita gambar ya. Kita gambar kurvanya. Ups. Kita gambar kurvanya. Nah, gitu ya. Kemudian agak susah ya. Tapi di catatan yang rangkuman yang berupa foto udah saya gambarkan sih. Nah, seperti ini ya. Yang diarsir kanan dan kiri ya. Nah, ini yang diarsir. Nah, diarsir ya. Ini juga diarsir. Nah, gitu ya. Kemudian derajat bebasnya kita lihat adalah karena ini satu kelompok, maka derajat bebasnya adalah N-1 ya, yaitu 9. Kemudian alfanya adalah
0,05. Ya, 0,05 ini karena dua pihak berarti kita bagi dua, yaitu 0,025 ya. Jadi kita cek di tabel 0,025 derajat bebasnya 9 itu hasilnya berapa ya. Ternyata setelah kita cek itu hasilnya adalah 2,26. Nah, 2,26 kita taruh di sini ya. Di sini adalah min 2,26. Di sini adalah plus 2,26. Kemudian hasil perhitungan tadi kita letakkan di garis ini. Kita bandingkan. Maka dia berada di sebelah kanan dari 2,26 ya. Jadi di sini. Nah, ini adalah 8,02. Nah, dari gambar kita sudah terlihat ya, berarti T hitung berada di daerah penolakan ya, sehingga ini adalah H0-nya ditolak ya. Atau boleh juga melihat hasil ini ya. Ini kriterianya kurang ya. Harusnya seperti ini. Ya. Kemudian ya, jadi karena dia ada di sebelah kanan ya, sini lebih dari 8,02 lebih besar dari 2,26 ya, atau di daerah arsiran, maka H0-nya ditolak. Nah, kalau H0-nya ditolak, kita lihat lagi ya. Jadi kalau untuk menyimpulkan, itu kita selalu melihat rumusan hipotesisnya ya. Nah, H0 ditolak, berarti yang diterima adalah H1. Apa H1? Ada perbedaan nilai rata-rata antara tes awal dan tes akhir ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya berikutnya adalah untuk uji T bagi sampel yang tidak berpasangan. Ya. Nah, artinya tidak berpasangan apa? Kalau tidak berpasangan, berarti dia adalah berasal dari dua kelompok data yang berbeda. Ya. Nah, kelompok ini biasanya kita sebut dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ya, seperti itu. Kemudian hipotesanya sama ya kayak tadi ya. Jadi ada dua pihak kanan dan pihak kiri. Ya. Nah, ini H0-nya mu A sama dengan mu B, H1-nya mu A tidak sama dengan mu B. Ini untuk pihak kanan, ini untuk dua pihak. Kalau pihak kanan, seperti biasanya ya, mu A lebih besar dari mu B. Untuk hipotesa alternatifnya, H0-nya kebalikannya. Kemudian untuk uji pihak kiri, H1-nya mu A kurang dari mu B. H0-nya mu A lebih besar dari mu B. Nah, di sini yang A ya, atau mu1 atau mu A itu adalah rata-rata dari kelas eksperimen. Ya, dari kelas eksperimen. Kemudian H1 itu adalah rata-rata dari kelas kontrol. Seperti itu ya. Kemudian belum bilang. Keluar. Maaf.
Nah, untuk sampel yang tidak berpasangan, rumus yang kita gunakan adalah ini. Ya, ini. Di mana oke, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk kelompok yang tidak berpasangan ya, atau sampel tidak berpasangan, itu rumus yang kita gunakan ini, di mana X bar itu adalah rata-rata skor ya. XA bar itu adalah untuk kelompok eksperimen, sedangkan XB bar itu adalah untuk rata-rata kelompok kontrol. SA kuadrat itu adalah varian dari kelompok eksperimen, kemudian SB kuadrat itu adalah varian dari kelompok kontrol. NA itu adalah banyaknya sampel kelompok eksperimen, NB adalah banyaknya sampel kelompok kontrol. Nah, bisa juga rumusnya menggunakan yang ini, ya, seperti ini, di mana S gabungannya itu adalah ini. Ya. Nah, untuk sampel yang tidak berpasangan ini, banyaknya sampel ini bisa sama, bisa juga berbeda. Ya. Kemudian untuk menghitung derajat kebebasannya, itu maka jumlah dua kelompok ini digabung, kemudian dikurangin 2. Ya. Jadi NA tambah NB dikurang 2. Ya. Kriteria pengujian masih tetap sama ya. Pihak kanan bagaimana, pihak kiri bagaimana, pihak dua pihak juga bagaimana. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Ya. Nah, ini diadakan penelitian tentang perbandingan nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi dan ekspositori, ya, atau konvensional dalam pembelajaran geometri dengan hasil sebagai berikut. Nah, di sini adalah kelas kontrolnya, ya. Nilai kelas kontrolnya ya, ini yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini adalah nilai dari kelas kontrol. Kemudian ini adalah nilai-nilai dari kelas eksperimen yang sebelah kanan ini. Nah, ini nilai ini kita buatkan perhitungannya. Ya, seperti ini. Kita buatkan perhitungannya dulu. Nah, ini nilai X-nya. Ya. Kemudian ini nilai Y-nya. Kemudian masing-masing X dan Y ini kita kuadratkan. Ya. Masing-masing X dan Y kita kuadratkan ya. Ini X kuadrat, ini bacanya X kuadrat, ini Y kuadrat. X kuadrat berarti X-nya dikuadratin ya, 35 kali 35 ya, 125. Kemudian 42 kali 42 ya, 42 jadi 17,64 dan seterusnya. Yang ini juga sama ya, Y kuadrat 62 kali 62, 3844, 71 kali 71, 5041 dan seterusnya. Nah, setelah itu masing-masing kita jumlah. Ya. Nah, maka jumlahnya itu kita rangkum di sini. Nah, ini salah nulis ya. Salah nulis. Yang benar adalah ini yang sigma X ya. Ini sigma Y ya. Ini adalah sigma X kuadrat.
Ini adalah sigma Y kuadrat. Ya. Ini penulisannya salah ya, bisa coret aja. Ntar. Nah, ini ya. Nah, yang benar adalah uh, sigma X. Nah, ini sigma X. Kemudian ini adalah sigma Y. Kemudian yang ini adalah sigma X. Ya, sigma X kuadrat ya. Yang ini sigma Y kuadrat. Ya, seperti bentar. Ya, seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian hasilnya kita masukkan ya. Nah, ini. Kemudian kita hitung varian dulu. Ya, varian masing-masing kelas ya, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ya, kelas kontrol ini sigma X kuadrat dikurangin sigma X 1 dikuadratkan per N dibagi N-1. Nah, kelas kontrol itu berarti yang ini. Ini kelas kontrol ya. Kemudian untuk kelas eksperimen, nah ini kelas eksperimen ya. Kelas eksperimen itu dari nilai yang Y ya. Y. Oke, kemudian kalau sudah kita hitung rata-rata kelas kontrol dan eksperimen. Ya, ini kita kontrol, kita hitung ya hasilnya sekian. Kemudian berikutnya baru kita hitung simpangan baku gabungan ya atau S gabungan ya. Rumusnya seperti ini. Ya, kemarin juga udah kita hitung hasilnya ini. Setelah itu baru kita hitung nilai T-nya. Kita masuk-masukkan nilainya ya. X A bar, X B bar, S gabungan ya. Kita hitung semuanya.
Hasilnya adalah 2,81. Nah, ini adalah kriteria pengujiannya. Kemudian tabelnya, ya, karena ya derajat bebasnya kita hitung. Tadi datanya cuma datanya ada 20 ya. Datanya ada 20 tambah 20 dikurang 2 ya. Jadi ada 38. Maka kita dapatkan nilai tabelnya untuk alfa 0,05, tabelnya derajat bebasnya 38, kita peroleh nilai T tabel adalah 2,03. Ya. Sehingga ya ini tadi kan ya eksperimennya adalah uji dua pihak ya, karena mu A tidak sama dengan mu B. Maka kalau digambar dia adalah dua pihak, berarti arsirannya adalah kanan dan kiri. Ya. Kemudian tabelnya adalah 2,03. Dan hasil perhitungan ini adalah 2,81 lebih besar dari nilai tabelnya ya. Kalau lebih besar berarti dia ada di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan berarti dia ada di daerah arsiran ya. Kalau di daerah arsiran maka H0-nya ditolak ya, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, ya, 95%-nya adalah 1 min alfa. Lahir siswa yang menggunakan metode konvensional lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang menggunakan metode konvensional pada pembelajaran geometri. Ya. Nah ini di sini bukan lebih tinggi ya kalau lihat dari H0 H1-nya dari rumusan masalah ya. Itu hasilnya adalah ada perbedaan. Ya. Oke, di sini ditulis H0-nya nilai akhir menggunakan metode ini tidak lebih tinggi atau sama dengan menggunakan metode konvensional. Kemudian hipotesa alternatifnya lahir geometri menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi dari yang menggunakan metode konvensional. Oh, berarti ini kalau H1-nya bukan ini ya, harusnya kalau seperti ini ya. Lebih tinggi berarti mu A lebih besar dari mu B. Itu H1-nya. Ya, kemudian H0-nya mu 1 kurang dan sama dengan mu B. Ya. Ternyata hasilnya adalah lebih besar. Jadi H0-nya ditolak, yang diterima yang ini. Yaitu karena ditolak berarti yang diterima ini. Jadi nilai akhir geometri siswa yang menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi dari siswa yang menggunakan metode konvensional. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk rumus MATLAB-nya ini ada untuk uji t-tasnya. Oke, itu dulu materi hari ini. Sekian, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya.
Assalamualaikum.